Nggak sabar sih pakai sepatu ini. Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal review sepatu Air Jordan 7 Flyknit. Ini gimana ya guys? Ini bukan tipikal sepatu Jordan yang gua beli, tapi gua ngerasa dari segi colorway keren aja gitu guys. Biasanya gua tuh lebih tertarik sama OG colorway, tapi ini colorway yang menurut gua ya nggak ada salahnya sih kalau gua beli. By the way, ini sepatu yang dirilis pada tahun 2006 dan setelah 15 tahun akhirnya sepatu ini diretro ulang. Jadi mungkin karena sebagus itu jadi diretro ulang, dan menurut gue sih ini colorway-nya rada ngeketin gue sama salah satu tim NBA, Sacramento Kings. Dan cakep aja sih guys, sepatu-sepatu kayak gini tuh kayak berasa beda sama sepatu-sepatu yang baru. Sepatu baru nggak dibikin kayak gini dari segi layering material, dari segi color blocking warnanya. Ini salah satu sepatu yang menurut gue nggak terlalu oke kalau dipakai di luar lapangan, tapi kalau kalian mau pakai sepatu ini di lapangan, ini tuh jadi salah satu sepatu yang eye catching aja gitu guys. Gue udah nggak sabar pakai sepatu ini di dalam lapangan. Jadi sewaktu gue dapet sepatu ini, gue nggak bikin reviewnya dulu, tapi gue langsung bawa sepatu ini ke lapangan guys. Ada salah satu keunikan di sepatu Air Jordan 7 yang bener-bener gue suka, dan gue bakal kasih detailnya ke kalian nanti. Tapi sebelumnya, buat kalian penasaran di mana gue beli sepatu ini, gue beli di Hoops Point. Sepatu ini dijual dengan harga Rp2.779.000. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu-sepatu kayak gini, sepatu basket, perlengkapan basket, kalian bisa cek langsung di website dari Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point guys. Asli, sepatu ini tuh keren banget kalau kalian pakai di lapangan. Di luar lapangan gue nggak terlalu peduli, karena menurut gue Air Jordan 7 ini berasa gimana ya, jarang juga gue pakai sepatu Air Jordan 7 untuk gue pakai ke mall, karena berasa kayak bentuknya sporty banget. Bisa sih, tapi kalian harus paduin sama outfit-outfit yang bener-bener mendukung, nggak terlalu gampang kalau dibandingkan sama Jordan-Jordan kayak Jordan 1, Jordan 3, Jordan 4, itu lebih gampang. Tapi dari segi ini, kalau gue pakai di lapangan, Jordan 7 ini bisa dibilang early Jordan yang paling nyaman juga. Jadi biasanya gue selalu rekomendasiin sepatu-sepatu kayak Jordan 10 ke atas, seri 10 ke atas maksudnya, Jordan 10, 11, 12, 13, 14 itu oke banget karena teknologinya nggak kalah sama sepatu-sepatu zaman sekarang. Tapi kalau kalian nanyain seri sebelum itu, sepatu Air Jordan 7 ini yang bisa dibilang masuk dalam salah satu kategori yang bakal gue rekomendasiin guys. Yang paling unik dari sepatu Air Jordan 7 ini tuh sepatunya sebenarnya high cut, tapi berasa kayak kalian tuh main pakai sepatu low cut guys. Sepatu ini tuh ada inner booty-nya di bagian dalam, jadi kalian bisa lihat strukturnya di bagian dalam sini. Jadi ini tuh bagian sampingnya tuh berasa bener-bener fleksibel dan nggak terlalu banyak padding. Dan kalau kalian tali sepatunya sampai atas sini, ini tuh bakal narik bagian ankle sama bagian heel kaki kalian ke bagian belakang dari sepatunya guys. Jadi bener-bener ngasih fit yang unik banget dan kesan yang enak aja gitu. Ini fit yang gue rasain di sepatu Air Jordan 7 ini, dan nggak banyak sepatu yang seperti ini guys. Sepatu Air Jordan 7 ini terinspirasi oleh sepatu Nike Air Huarache, dan menurut gue sepatu Air Jordan 7 ini juga menginspirasi sepatu-sepatu basket lain juga yang cukup terkenal. Contohnya kayak Nike Hyperdunk 2008. Secara memang Nike nggak ngomongin itu secara langsung sih, tapi menurut gue dari segi bentuknya sendiri bisa kelihatan kalau sepatu Nike Hyperdunk 2008 itu rada mirip-mirip sama Air Jordan 7 ini. Dari segi materialnya sendiri, sepatu Air Jordan 7 ini menggunakan material sintetik dan juga leather, dan menurut gue sih ini materialnya bisa dibilang cukup soft juga. Gue cukup suka, jadi kalian akan mendapatkan fleksibilitas di bagian depan, dan di bagian samping dari sepatunya kalian akan mendapatkan material yang sedikit lebih kuat. Dan juga keunikan dari Air Jordan 7 seperti yang gue bilang tadi, ini terinspirasi dari Huarache. Jadi di bagian tangnya sendiri kalian akan mendapatkan material neoprene dengan desain-desain khas dari Air Jordan 7. Di bagian belakang dari sepatunya kalian akan mendapatkan tulisan 23 dan juga desain segitiga yang cukup unik di sepatu ini. Dan juga di bagian talinya sendiri kalian akan mendapatkan metal tip yang ini juga memberikan kesan yang cukup premium di sepatu Air Jordan 7. Untuk teknologi cushionnya sendiri, sepatu Air Jordan 7 ini bisa dibilang cukup klasik. Kalian akan mendapatkan air unit dari bagian heel sampai ke 3/4 dari sepatunya. Dan untuk implementasinya sendiri, sepatu Air Jordan 7 sekarang itu udah cukup berbeda dengan versi OG-nya, karena ini dibikin top load, jadi kita sendiri tuh bisa ngerasain sensasi air unit yang ada di sepatu ini lebih kerasa dibandingkan dengan versi OG-nya guys.
Dari segi midsole yang digunakan, kalau gue bisa bandingin sama versi Bodok yang dulu gue punya, ini juga berasa kayaknya lebih soft sih guys. Gue nggak yakin 100%, tapi serasa waktu gue pegang-pegang kayak gini, midsole-nya ini berasa cukup soft dan ngasih sensasi yang cukup nyaman pas gue pakai sepatu ini di lapangan. Di bagian outsole-nya sendiri, Air Jordan 7 menurut gue outsole-nya cakep banget, berasa kayak puzzle gitu, full solid rubber outsole, dan ini pattern-nya menggunakan pattern kayak lingkaran-lingkaran gitu, dan ini menurut gue juga bekerja dengan baik kalau kalian mau pakai sepatu ini entah di lapangan indoor maupun outdoor, dan ini merupakan salah satu outsole yang bakal durable juga guys. Juga last but not least, untuk sizing dari sepatu Air Jordan 7 ini menurut gue ini sepatu fit true to size. Gue samain sama sepatu-sepatu Jordan gue lainnya, nggak ada masalah sama sekali, dan memang ini dari segi konturnya sendiri tuh berasa kayak rada menyempit dan memanjang guys. Jadi pastikan buat kalian yang punya kaki sedikit lebar, bisa mungkin sih cobain dulu di toko, tapi menurut gue sih kalian bisa beli true to size aja. Materialnya yang cukup soft di bagian depan ini menurut gue cukup membantu, dan juga di samping itu dari segi konstruksi sepatunya yang punya inner booty di bagian belakang, ini pasti ngasih sensasi yang unik dibandingkan dengan sepatu-sepatu zaman sekarang guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Air Jordan 7 Flynn. Kalau kalian suka dengan review gue kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain tombol loncengnya juga. See you next video guys. Thank you buat kalian yang udah nonton. Thank you juga buat Hoops Point. Peace guys.